Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahman dari kelas A01 dengan nomor NPM 41 154030 2000003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata surya dengan menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya nih, Ibu mau bertanya kepada kalian. Di sini ada yang pernah belajar dengan menggunakan mind mapping? Belum? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu mind mapping. Mind mapping adalah sebuah media pembelajaran dengan menggunakan metode peta konsep. Pasti anak-anak di sini sudah tahu dong peta konsep, di mana di dalamnya itu menjelaskan tentang inti-inti dari materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas ini adalah mengenai tata surya. Baik, anak-anak, sebelum kita bahas ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Di sini ada yang tahu apa itu tata surya? Ya, silakan Dita. Baik. Bagus, terima kasih. Betul, apa kata Dita? Tata surya itu di mana di dalamnya terdapat planet-planet. Planet-planet seperti matahari, Merkurius, bumi, Venus, dan lain-lain. Betul sekali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi dari apa yang sudah Dita sampaikan. Jadi, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait dengan gaya gravitasi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar, sebuah mind mapping. Mari kita simak. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah membuatkan sebuah mind mapping atau biasa disebut dengan peta konsep. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata surya dan jagat raya. Di sini pasti anak-anak sudah tahu ya nama-nama planet yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, tentu ada matahari. Yang kedua, ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu klasifikasi planet. Yang pertama, ada planet inferior. Inferior itu terdiri dari apa aja? Pertama, itu ada Merkurius dan Venus. Dan yang kedua, planet superior yang terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang ketiga, itu ada bumi sebagai pembatas. Selain itu, terdapat teori tentang tata surya. Yang pertama, ada hipotesis kabut. Yang kedua, teori nebula. Yang ketiga, planet tesimal. Yang keempat, itu ada teori pasang surut. Yang kelima, teori vortex dan protoplanet. Dan yang keenam, teori bintang kembar.
Selanjutnya ada juga teori jagat raya. Teori jagat raya terdiri dari yang pertama, teori Big Bang. Yang kedua, pandangan astroposet. Yang ketiga, pandangan geosentris. Yang keempat, pandangan heliosentris. Dan yang kelima, galaktosentris. Dan yang terakhir itu ada matahari. Bagian matahari itu apa aja sih? Pertama itu ada interior, bagian dalam. Dan yang kedua, permukaan matahari. Dan yang ketiga, kromosfer di atas fotosfer. Nah, seperti yang sudah kalian lihat dan sudah Ibu jelaskan juga. Nah, sekarang anak-anak setelah Ibu tadi jelaskan mengenai apa itu tata surya dan apa itu planet. Nah, sekarang anak-anak membuat sebuah mind mapping seperti yang sudah Ibu buatkan. Dan kalian mengerjakannya secara kelompok. Setelah kalian membuat mind mapping, kalian kumpulkan kepada Ibu. Dan setelah itu Ibu akan memberikan hadiah. Siapa yang kira-kira mind mappingnya bagus dan unik. Anak-anak, pembuatan mind mappingnya sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan menunjuk hanya satu kelompok saja untuk menjelaskan hasil dari mind mappingnya. Dan nanti Ibu akan umumkan siapa mind mapping yang bagus dan komplit penjelasannya. Baik, di sini Ibu akan menunjuk satu kelompok saja ya. Ibu akan menunjuk kelompok berapa ya? Ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil mind mappingnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik teman-teman. Nah, ini hasil kelompok mind mapping kelompok 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mind mapping tata surya dan jagat raya. Yang pertama itu ada teori. Teori dibagi menjadi 2, yaitu tata surya dan jagat raya. Tata surya terdapat hipotesis kabut, planet tesklenal, pasang surut, dan fornix. Sedangkan jagat raya itu ada Big Bang, antroposentris, heliosentris, geosentris, dan galaktosentris. Selain itu, tata surya dan jagat raya ada beberapa anggota. Yang pertama ada bulan, bintang, meteor, asteroid, komet, dan ada planet. Planet itu terdiri dari Merkurius, Venus, yang disebut inferior atau di dalam. Selanjutnya ada bumi, pembatas, itu juga termasuk di dalam. Dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu termasuk superior atau di luar. Selanjutnya itu ada matahari. Di dalam itu ada daerah radiatif, daerah konveksi, dan termodir. Itu ada hidrogen dan helium. Terus ada permukaan. Permukaan itu terdapat gas padat terlihat seperti bola, perak berkilau, terus bintik hitam, fabula, gramula, dan bintik matahari.
ada atas umbra dan penumbra. Terus ada kromosfer, ada korona dan bri. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 telah menjelaskan bit mappingnya. Nah, sekarang Ibu akan menilai hasil dari bit mapping dari siswa-siswa semua di sini. Ibu akan memilih 2 kelompok saja yang bit mappingnya komplit. Buat yang tidak menang, kalian jangan patah semangat dan terus berusaha. Baik, Ibu akan mengumumkan siapa bit mapping yang paling komplit penjelasannya. Setelah Ibu lihat dari hasil anak-anak semua, kelompok yang penjelasannya komplit, juara pertamanya itu adalah kelompok selamat kepada kelompok 2. Dan untuk juara kedua itu ada kelompok pertama yang tadi menjelaskan. Selamat ya untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Untuk yang lainnya tetap semangat. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan hari ini mengenai bit mapping dengan pembelajaran tata surya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.